Jangan mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadilah orang yang luar biasa, sehingga lo bisa meraih apapun yang lo ingin dalam hidup lo. Balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif, membahas seputar pengembangan diri, produktivitas, dan silahkan bisa ikuti konten-konten seru lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Menjadi luar biasa adalah salah satu drive yang menggerakkan gua sepanjang hari. Setiap hari gua selalu berupaya untuk menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja, menjadi orang yang luar biasa. Bahkan gua membenci kata mediocrity, atau menjadi seorang mediocre, orang yang biasa-biasa saja. Justru kita harus menjadi orang yang extraordinary, orang yang luar biasa. Tentu nggak semua orang akan sepakat dengan gue. Gue pengen jadi orang yang biasa-biasa saja, ya terserah, it's okay. Tapi buat lo yang memang pengen jadi pribadi yang luar biasa, silahkan ikuti video ini sampai akhir, karena gue akan bahas 4 poin penting dari buku The Code of the Extraordinary Mind, Vishen Lakhiani. Kembali lagi di segmen Sebuku Sepekan, di mana kita membahas buku-buku pengembangan diri menarik, dan lo tentunya akan mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari buku-buku keren ini. Lo bisa lihat rekomendasi buku-buku favorit gue, klik link di deskripsi. Buku kali ini adalah The Code of the Extraordinary Mind, atau kode untuk menjadi orang yang punya pikiran luar biasa. Ada 10 hukum dalam kehidupan yang dibahas di buku ini. Dan kali ini kita akan membahas 4 section utama yang merangkum 4 intisari dari buku Vishen Lakhiani. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa lepas dari perangkap mediocrity. Kita punya sebuah culture, sebuah budaya, sebuah masyarakat dengan sistem berpikirnya yang sudah terbentuk, yang dimiliki oleh setiap orang di dalamnya. Apa yang bisa kita lakukan adalah sekedar mengikuti atau berani mencoba, dalam tanda kutip, keluar dari sistem tadi untuk menaikkan level kita. Gimana caranya? Kita harus berani mempertanyakan. Question the rules. Beda dengan rules atau aturan, ada huruf B, jadi rules. Apa itu? Singkatan dari bullshit rules. Hal-hal yang dianggap orang harus, hal-hal yang dianggap orang wajib, tapi sebenarnya nggak wajib-wajib amat, nggak harus-harus amat. Kita berani nggak mempertanyakan hal itu? Sebagai contoh, di mata sebagian besar orang, kuliah itu wajib, sekolah itu wajib. Gimana? Kita berani nggak mempertanyakan? Emang iya, gimana kalau gue nggak sekolah, gue nggak kuliah, bisa nggak gue sukses juga? Bukan masalah jawabannya benar atau enggak. Yang kita bahas di sini adalah keberanian untuk bertanya. Apakah gue harus kerja kantoran? Sebagaimana teman-teman gue yang lain. Akhirnya gue bisa nggak kerja kantoran, menjadi coach, menjadi kreator, dan seneng banget ngelakuin ini. Question the rules. Semua dimulai dengan mempertanyakan. Dengan berani bertanya berbagai rules yang ada, atau bullshit rules. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berani level up, akan ada di titik awakening, atau di mana kita terbangun dari kondisi kita yang selama ini begitu-begitu saja, menjadi pribadi yang luar biasa. Kita bisa melakukan yang namanya consciousness engineering. Apa itu? Merekayasa kesadaran kita dengan mengubah 2 hal, yaitu hardware kita dan software kita. Hardware adalah apa yang menjadi mindset kita, belief kita, apa yang kita percayai, sementara software itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Keduanya perlu kita upgrade. Sama seperti perangkat komputer atau handphone kita, yang kita upgrade terus RAM-nya, handphonenya, beli baru, ganti, tukar tambah, dan juga software-nya. Kita update, tambahkan software-software baru yang lebih berguna, aplikasi baru kita masukin, kita install. Kita perlu juga terus mengupgrade dan mengupdate diri kita. Apa kepercayaan baru yang mau kita bentuk? Apa pola pikir yang lebih berkualitas yang mau kita tanamkan dalam diri kita? Apa yang sebelumnya kita nggak percaya, kita mau percaya. Dan banyak orang masalah di sini. Nggak percaya kalau gue coba bisnis nanti berhasil. Gue emang nggak punya bakat bisnis. Gimana cara kita mengubah itu sampai kita jadi percaya? Memang nggak gampang. Ya itu kerjaan gue sebagai coach. Membangun kepercayaan orang. Orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri untuk melangkah menjadi sebegitu percayanya, sebegitu yakinnya untuk melangkah. Dan juga habitnya, kebiasaannya. Apa yang perlu kita tambahkan, kebiasaan-kebiasaan positif, berkualitas di hidup kita. Mulai dari kebiasaan olahraga, journaling, meditasi, ibadah, dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita bangun.
Yang ketiga adalah bagaimana kita ngekode lagi diri kita sendiri. Bagaimana kita ngeprogram lagi diri kita sendiri. Yaitu dengan cara apa? Membenahi dulu yang ada di dalam diri sebelum kita berkontribusi keluar. Sebelum kita berdampak ke orang lain, at least kita udah selesai dulu dengan diri kita sendiri. Banyak sekali dari kita yang menempelkan kebahagiaan ke pencapaian tujuan. Ya kalau misalnya gue capai goal ini, gue bakal happy. Kalau gue naik jabatan, gue happy. Kalau gue dapat bonus uang yang banyak, gue bakal happy. Kalau gue meraih cita-cita gue bakal happy. Kalau gue bisa punya karir itu, gue bakal happy. Kalau gue menikah, gue bakal happy. Dan kita semua terbiasa untuk menempelkan happiness, kebahagiaan, ke goal achievement, pencapaian tujuan tadi. Maka, yang perlu kita benahi adalah, coba kita be happy dulu. Bahagia tanpa perlu harus goalnya tercapai. Bisa kok. Caranya adalah dengan kita tahu apa yang bisa membangkitkan kegembiraan dari hal-hal kecil. Happy dengan apa yang kita lakukan. Menyenangi apa yang kita lakukan sehari-hari. Kuncinya adalah bahagia di saat ini. Dan bukan berarti dengan bahagia di saat ini banyak bersyukur. Bukan berarti dengan kita bahagia di saat ini banyak bersyukur kita nggak bertumbuh. Ini pemikiran yang salah dan sangat-sangat keliru. Banyak orang yang bilang, kalau lu bersyukur terus dengan kondisi lu sekarang, kapan lu grow-nya, kapan lu bertumbuhnya? Kita bisa sekaligus bersyukur dengan kondisi kita sekarang dan memanfaatkan yang terbaik dari potensi yang kita punya untuk terus grow lebih cepat. Ini bukan dikotomi, lu pilih bersyukur dengan apa yang lu punya sekarang, atau lu pilih ya udah jangan bersyukur dan terus maju. Bukan dikotomi, kita bisa bersyukur banget dan kita bisa maju dengan pesat juga. Maka kita perlu menyeimbangkan. Kita harus bahagia di saat ini, sekaligus tetap punya visi, tetap punya goal, punya target yang mau kita capai ke depan. Saat kita benar-benar bahagia dengan apa yang kita lakukan, ide itu muncul dengan tiba-tiba. Kita akan menarik orang-orang yang tepat, kesempatan yang tepat, peluang akan datang ke kita dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sebegitu bahagianya dengan apa yang kita lakukan. Yang keempat adalah menjadi luar biasa. Satu hal yang benar-benar gue dapetin banget di bagian terakhir atau bagian keempat di buku ini adalah kita nggak boleh tumbang oleh apapun. Bukan berarti kita nggak boleh sakit, nggak boleh lelah, nggak boleh capek, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, itu boleh. Tapi apa yang ada dalam diri kita, pikiran kita, mindset kita, mentalitas kita, nggak gampang tumbang dengan membandingkan diri ke orang lain, comparing, bentar aja dicaci maki orang lain tumbang. Dan ini sangat menarik ya, karena sekarang makin rame terkait mental health issue. Gue setuju itu ada, itu valid, tapi semakin mental health awareness meningkat, semakin banyak orang-orang yang diagnos yang tiba-tiba lemah banget gitu mentalnya, dan akhirnya membuat kita nggak bisa benar-benar jadi diri kita sendiri. Apakah lo bisa benar-benar jadi diri lo sendiri yang nggak terpengaruh, nggak gampang di brainwash, nggak gampang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar, bahkan orang-orang terdekat, karena lo punya pendirian sendiri? Ini kunci yang sangat penting untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau kita udah yakin mau menjadi satu hal, tapi di persimpangan jalan, di pertengahan, ada orang lain ngajak ke peluang lain, mencoba menyeret kita keluar dari apa yang kita sedang perjuangkan, dan kita cabut dengan begitu mudahnya, ya udah, kita nggak akan bisa jadi luar biasa. Kita nggak akan bisa jadi bersinar seperti diri kita. Kita nggak akan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi punya purpose, punya alasan untuk hidup, punya alasan untuk berjuang, dan menjadi luar biasa di sana. Dengan cara apa? Terus upgrade diri, punya pendirian, punya satu hal yang harus benar-benar dipegang teguh, dan jangan gampang tumbang dengan orang lain. Jangan gampang dipengaruhi. Bukan berarti kita nggak menerima masukan ya, tapi kita punya tembok filter. Oke? Orang lain bisa kasih masukan ke kita, tapi cuma nyampe telinga saja, bukan nyampe mempengaruhi otak kita. Kitalah yang punya pilihan dan kendali penuh terhadap apa input yang kita terima, masukan yang kita dapatkan, untuk kita sendirilah yang menentukan apa yang mau kita ambil. Inilah 4 langkah untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Dan gue sangat rekomendasikan lo untuk baca bukunya langsung, The Code of the Extraordinary Mind. Tapi kalaupun enggak, lo bisa dapatkan dari rangkuman video ini. Semoga, gue sangat berharap dan gue mendoakan lo bisa jadi extraordinary. Apa yang membedakan orang yang extraordinary dengan orang yang ordinary? Biasa saja, ada extra. Orang yang extraordinary mau melakukan hal-hal ekstra, hal-hal lebih daripada orang-orang yang ordinary. Apa yang membedakan orang yang luar biasa dengan orang yang biasa?
Ada kata luar di sana. Orang yang luar biasa mau melakukan kebiasaan di luar orang-orang biasa. Mau melakukan hal-hal di luar yang dilakukan orang biasa. Apakah lu ingin menjadi orang biasa saja? Atau ingin menjadi orang yang luar biasa? The choice is yours. Pilihannya ada di tangan lu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.